Oke, halo sobat-sobat Rumah Seni, kembali lagi di konten Rumah Seni, yaitu podcast Ngota RS atau Ngobrol Santai bersama Rumah Seni. Oke, jadi di konten podcast Ngota kali ini, kenalin aku sebagai host yaitu Kirana, dan di sini aku udah bawa 2 narasumber kece-kece nih. Kita bisa lihat di sini ada siapa kira-kira? Siapa dulu yang mau kenalan? Halo teman-teman, kenalin nama aku Fitri Nuraliza, bisa dipanggil Fitri, aku dari kedokteran angkatan 22. Oke. Halo teman-teman semuanya, penonton setia Rumah Seni. Ya. Rumah Seni, kenalkan nama aku Anliana Zaki dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Oke, dari UKM apa tadi Bang? UKM Studio Merah. Studio Merah. UKMF Studio Merah. Karena lingkupnya fakultas. Oh gitu, Ya. oke. Wow, keren. Nah oke, jadi sebelum kita mulai podcastnya, Kak sama Bang mungkin disclaimer dulu ya. Kita untuk podcast ini nggak usah pakai bahasa yang formal atau kaku. Kayak kita Gen Z nggak sih? Jadi kayak ya udah biarin ngalir. Kita ngobrolnya biasa aja lah. Pokoknya santai aja kita. Sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih kepada Kavi dan Bang Ano karena udah bersedia nih menjadi narasumber dan mengisi podcast Rumah Seni kali ini. Terima kasih banyak. Oke, untuk konten kali ini kita bakal bawain judulnya adalah seni itu sebagai suatu pengekspresian dari emosi si penciptanya. Pasti teman-teman bertanya, itu sebenarnya fakta atau mitos? Dan kita cari tahu gimana sih pendapat dari kedua narasumber kita ini. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku pengen tanya dulu nih sama Kak Fitri dan Bang Ano. Jadi sebenarnya dulu pernah menjabat sebagai apa sih di UKM seni itu gitu? Boleh siapa dulu? Oh, oke. Aku itu sebelumnya sempat menjadi bendahara eksekutif Rumah Seni BMKM Kaunan itu di periode 2024-2025. Kalau sekarang sudah tidak menjabat lagi. Inti masih keren. Oke, sekarang nggak menjabat. Oke, udah lengser. Kalau dari Bang Ano sendiri? Kalau aku sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai koordinator divisi rupa periode 2024-2025. Oh, untuk sekarang? Kalau untuk sekarang, alhamdulillahnya diamanahkan sebagai koordinator pemberdayaan sumber daya manusia dari Studio Merah periode 2025. Ngurusin anak-anak magang yang mau masuk. Iya, ngurusin anggota gitu. Menjabat lagi ya Bang ini? Alhamdulillahnya diamanahkan. Oke. Kita mungkin masuk ke layer yang awal dulu, kita masuk ke pembukaan. Jadi sebenarnya aku pengen tahu alasan Bang Ano sama Kak Fitri masuk ke organisasi atau suatu kepanitiaan yang berhubungan dengan seni itu sebenarnya kenapa sih? Apa yang membuat tertarik masuk ke seni gitu? Kalau aku pribadi kenapa tertarik masuk itu sejujurnya karena jatuhnya hobi sih Kak. Dari waktu sekolah dulu dari SD juga udah mulai suka menggambar gitu, berhubungan dengan seni lah gitu. Jadi pada saat masuk dunia perkuliahan saya masih bingung gitu kan, karena pembawaan watak atau sifat dari pelajar lah ke mahasiswa gitu kan, dari siswa ke mahasiswa. Jadi tuh bingung kan lingkungan kampus itu seperti apa, dan banyak ternyata pilihan lembaga organisasi mahasiswa lah terkhususnya itu yang menawarkan kepada mahasiswa untuk gabung lah ke organisasi mereka. Jadi saya sempat bingung untuk masuk ke mana waktu itu. Lumayan lama Kak, sampai 2 semester. Jadi lama ya? semester 3 itu karena hobinya udah sampai ke karena berhubungan kesenian, jadinya di semester 3 lah baru coba mendaftar mau bergabung ke Studio Merah, karena basically kan dulu pernah berkesenian gitu, khusus di lukis. Jadi cobalah gabung ke Studio Merah. Alhamdulillahnya sampai sekarang masih tetap di Studio Merah. Oh, masih tetap masih setia dengan Studio Merah. Oke. Oh, jadi dari hobi juga ya. Terus bingung mau masuk mana ya gitu. Iya, bingung sih Kak gitu. Oke. Kalau dari Kak sendiri nih, kenapa kok mau banget nih masuk rumah seni gitu? Kalau aku sebenarnya kalau suka seninya itu emang udah dari kecil juga. Dari aku tuh emang udah suka, aku emang dulunya tuh sukanya malah seni rupa. Kan seni rupa belum ada ya di rumah seninya. Nah sebenarnya seni yang aku suka awalnya tuh seni rupa. Jadi aku dari kecil buat dari TK itu udah mulai suka mewarnai, menggambar. Nah jadi lingkungan-lingkungan sekitar aku tuh kayak bilang kalau aku tuh cukup telaten, cukup rapi. Jadi aku diarahin lah buat ikut kursus gitu, sanggar. Nah, jadi aku udah aktif menggambar tuh dari kecil banget sampai sekarang masih juga. Dan selain seni rupa, itu aku emang suka juga kegiatan-kegiatan lain kayak misalnya aku dari TK, dari SD itu juga udah
menari, aku juga aktif main musik, juga main piano. Musik talent ya Kak. Ya. Semuanya coba. Iya, emang suka gitu Iya, Bang. iya. Jadi waktu SMA kan ada juga ekskul di SMA aku. Nah, jadi kita bisa milih beberapa ekskul. Salah satunya aku ambil yang ekskul seni, dan ekskul seni yang aku ambil waktu SMA itu teater. Nah, jadi di SMA itu berasa seru banget. Aku ikut banyak kegiatan teater, ikut tampil di mana-mana gitu. Ikut tampil di sekolah, ada di luar juga ikut festival. Nah, jadi pada saat masuk FK kedokteran, jadi kan awalnya mikir kayak nggak bakal ada lagi, tapi ternyata ada rumah seni di FK gitu. Jadi aku lihat divisinya apa aja dan ada teater, jadi aku kayak kayaknya seru juga kalau ikut waktu kuliah gitu. Di kesibukan akademik kita bisa tetap tampil gitu. Aku motivasi awalnya masuk rumah seni itu emang karena pengen tampil, makanya aku masuk lagi ke teater. Jadi kayak dari dulu sebenarnya udah pede gak sih Kak? Maksudnya kayak tampil kemana-mana, pengen perform gitu. Oke. Kalau dari Bang sendiri maksudnya emang ada gak kayak dulu tuh penasaran, pengen nyobain dong musik gitar, kayak piano atau apa, kayak nyobain yang lain gitu Bang? Sebenarnya sih kemarin itu pengen masuk ke Studio Merahnya karena ya hobi tadi untuk di bidang seni rupa. Terus setelah masuk di kan kesenian tuh kan banyak banget tuh divisinya tuh, ada yang musik, tari, peran dan lain-lainnya. Jadi pada saat itu saya pribadi ngelihat tuh teman-teman saya dari divisi lain tuh memainkan alat musik. Jadi saya awal-awal masuk tuh mulai tertarik tuh mencobain musik tuh. Saya mulai tradisional tuh main tabua Kak, main tabua cuma itu. Terus waktu di tari saya diminta tolongi lah, atau istilahnya mencoba juga untuk silat Kak. Silat pasangan gitu. Terus di peran juga pernah ada tawaran job juga menjadi aktor di short movie Kak. Gitu. Jadi mungkin jatuhnya karena ketertarikan juga dan orang-orang sekitar pun ikut membantu dan teman-teman yang lainnya ngelihat, jadinya ya tertarik juga kayak hal-hal yang lain gitu. Jadi kayaknya pelan-pelan ada yang kayak terasah gak sih Bang bakatnya, kayak ketahuan sebenarnya kayaknya di luar ngesketsa atau apa ya, kayak seni rupa ada nih bakat lain juga gitu gak sih Bang? Mungkin ada sih Kak, tapi mungkin saja yang hal-hal yang lainnya selain seni rupa gitu. Kayaknya perlu dicoba sih Bang, gak apa-apa sih. Mau dari zona nyaman aja Bang. Coba semua. Oke, udah denger juga pengalaman mereka kenapa sih mau masuk ke UKM seni gitu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bilang kalau misalnya suatu karya yang diciptakan oleh si pencipta ini adalah suatu manifestasi atau perwujudan dari kondisi dia saat itu. Jadi kalau misalnya dia sedih atau kecewa, dia tuangin di karyanya. Itu bener nggak menurut narasumber dari Kak Fitri atau Bang Anang? Kalau menurut aku bisa jadi benar, karena ada beberapa kali emang justru karena kita tuh berkarya memang karena ingin menuangkan emosi gitu. Jadi nggak karena misalnya karena memang ada pameran atau ada mau menampilkan sesuatu, jadi bukan sesuatu yang ada tujuan jelas, tapi emang karena kita pengen menuangkan emosi aja gitu. Jadi kadang lahir sebuah karya dari sana gitu. Nah, justru kadang aku juga merasa di sebuah karya-karya aku tuh memang terlibat juga emosi aku di dalamnya. Jadi misalnya kalau aku melukis, kadang mungkin temanya itu nggak tentang kesedihan misalnya, tapi kadang tuh waktu aku warnai gitu lukisannya, kadang tuh warnanya redup juga gitu. Kadang tuh kayak terbesit juga rasa emosi itu di dalamnya gitu. Jadi emang mungkin benar menurut aku. Iya, betul. Kalau dari Mas nih? Setuju juga sih dari Kak Fitri juga, karena kalau untuk membuat karya sendiri kan sebelumnya juga ada keinginan dalam membuat karya. Dan setelah adanya keinginan itu dan proses berkaryanya itu, ya itulah manifestasi atau perasaan-perasaan dari yang darinya cuma keinginan, terus perasaan-perasaan yang dalam proses pembuatan karya itu tertuang juga dalam karya yang akan dibentuk tuh. Contohnya ya kayak lukisan tadi gitu. Jadi untuk proses pembuatan lukisan sendiri kan dimulai kan dari keinginan kita. Pengen nih mau ngelukis hari ini atau mau gambar kan gitu, tapi nggak tahu apa kan gitu. Jadi dimulai dari itu, dan prosesnya itu nanti sering jalannya waktu tertuanglah juga lah perasaan-perasaan
pengennya mau bikin apa, atau kayaknya hari ini mau bikin ini deh, lukisan yang gimana gitu, pemandangan ataupun surrealis gitu, yang naturalis gitu kan. Jadi perlahan-lahan perasaan-perasaan atau manifestasi dari eh, si pembuat karyanya itu jadi tertuang ke dalam hasil karyanya itu. Jadi secara nggak sadar hasil karyanya nanti itu ya itu tadi juga hasil dari perasaan si pembuat karya itu sendiri. Betul. Bahkan ada juga ilmu dari psikologi katanya kalau misalnya sering gambar rumah itu berarti mungkin lagi kangen sama keluarga. Terus katanya juga pemilihan warna juga mempengaruhi, merah kan biasanya marah atau gimana. Ternyata juga bisa ya kayak gitu. Iya, bisa. Oh, oke. Di studio Merah pelajari juga nggak kayak dasar-dasar warna atau gimana gitu? Kalau di studionya sendiri kita lebih ke berbagi ilmu sih Kak. Jadi kan kita terbentuk atau terkumpulkan dari pengalaman yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang udah pro banget nih, ada yang tapi masih amatir, masih basicnya aja. Jadi lebih ke berbagi ilmu sih kayak gitu. Jadi misalnya orang ini cenderung ke sketsa, orang ini lebih cenderungnya tuh melukisnya tuh akrilik sama cat minyak lah misalnya gitu. Jadi satu orang nih atau beberapa pengen kita coba ngelukis pakai cat minyak bareng-bareng doh, bareng-bareng gitu. Yang nantinya teman-teman yang udah ahli untuk melukis pakai cat minyak itu, jadi mereka bakal berbagi ilmunya, gini sharing gitu ya, gini loh kayak dasar-dasarnya gitu. Jadi teman-teman yang lainnya juga sharing gitu, tekniknya kayak gini juga gitu. Jadi ada juga sih yang di Studio Merah tuh belajar soal dasar-dasarnya gimana penggunaan teknik melukisnya tuh, ya sharing-sharing ilmu, cari-cari ilmu lah gitu dari tempat lain, internet juga. Kayaknya menarik gak sih Kak kalau ke rumah sendiri bikin, ya kan soalnya iya, karena aku tahu juga Studio Merah tuh banyak juga ternyata divisi-divisinya ya, ada seni apa peran kepenulisan ya, musik, mereka banyak loh Kak. Iya. Kok kita cuma 4? Kita juga banyak. Ada berapa kan? Ada 5 Kak. Oh 5 ya? Ini juga sih Kak, fun fact-nya juga tuh kepengurusan aku sebelumnya dan juga sampai sekarang sih Kak, ada program kerja kami itu namanya art terapi Kak. Oh Jadi iya. kita tuh membuka art terapinya itu terbuka secara untuk umum. Jadi orang-orang yang pengen nih mau ngelukis tapi wadahnya nggak ada nih. Nah, jadi dari Studio Merah kami menyediakan ini loh wadah buat teman-teman yang bukan hanya dari Studio Merah, yang teman-teman fakultas. Selain fakultas kan juga boleh kok gitu. Umum ya Bang ya? Iya, umum pokoknya gitu. Mereka pengen melukis atau menuangkan emosi mereka atau rasa perasaan mereka di dalam sebuah wadah gitu yang kami sediakan untuk art terapi itu. Oh, memang acara tahunan gitu ya Bang ya? Iya, lebih progresif tempatnya. Ini tergantung juga sih dari masing-masing kepengurusan Kak gitu. Jadi mungkin mereka pengennya ada yang pengen 2 kali lah dalam satu pengurusan, ada yang 3 kali lah, bisa gitu. Oh gitu. Bisa gitu. Oke. Di tahun ini ada berarti Bang? Ada Kak. Di tahun ini pada saat itu Kak, open recruitment Studio Merah waktu di gazebo gedung F. Nah, jadi kami menyediakan art terapi di sana. Jadi teman-teman dari Fakultas Hukum dan atau teman-teman yang dari yang lain lah di selain itu pengen nyobain art terapi atau melukis, boleh kok kami sediakan di tempat itu. Keren sih. Art terapi ya, tapi nggak collab sama komunitas yang ini ya? Kalau untuk collab ada sih beberapa collabnya itu, tapi dengan lembaga mahasiswa di Fakultas Hukum ya Kak. Gitu. Kemarin itu collabnya sempat dengan BEM-nya Fakultas Hukum gitu. Jadi kolaborasi proker gitu lah. Keren sih art terapi. Tapi kita juga ada sih di kuliah akhir aja deh. Bakalan ada event yang berhubungan sama itu juga. Oke, tadi kan kita udah ngomong-ngomong juga tentang adalah istilahnya kayak campur intervensi dari emosi kita untuk menuangkan ke karya. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang, enggak kok seni itu kayaknya cuman estetika aja, terus itu mah teknik doang, kita mah juga bisa gitu kalau misalnya nggak pakai emosi. Gimana jadi narasumber pendapatnya kalau ada yang ngomong kayak gitu? Sebenarnya yang mengatakan kayak gitu belum pernah nyobain gitu, atau kayaknya teman-teman yang lain tuh melihat yang lainnya ngelukis itu cuma ya mereka cuma ngerti teknik dan juga
mekanismenya kayak gimana lah gitu dalam pembuatannya. Tapi ada beberapa lukisan tuh yang mungkin yang abstrak, mereka nggak ngerti ini apaan sih gitu. Bikin lukisannya nggak teratur, nggak pas gitu, nggak kurang komposisinya kurang pas gitu komposisinya. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke coba ajak mereka sih, coba aja dulu lukis gitu. Ntar cobain aja, nggak usah mikirin teknik gimana cara melukis yang bagus yang baik tuh, kamu tuangin aja deh perasaan atau gimana sih kondisi kamu hari ini ke dalam lukisan ini gitu. Itu sih. Oke, jadi diajakin ya kayak cobain Iya, dong. cobain aja. Pas lagi nangis gitu, ini melukis kayak buat lagu sini gitu lagi deh maksudnya. Kalau di kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku seni itu kan karya ya. Karya tuh memang kadang ada di dalamnya ada teknik, tapi yang nggak bisa lepas dari karya itu kan sebenarnya adalah kita sebagai senimannya, emosi kita, bagaimana kita membuat suatu karya tersebut gitu. Karena kan misalnya nih seni rupa tadi misalnya, anggaplah tekniknya sama yang kita bikin, anggaplah gaya gambarnya sama, anggaplah sama-sama naturalis, tapi mungkin karya yang akan aku buat dengan yang Bang Anu buat akan berbeda nantinya, walaupun dengan menggunakan warna yang sama, pensil yang sama, alat yang sama, cuman ya itu tadi ada identitas kita di dalam karya itu menurut aku. Dan begitu juga misalnya penampilan, mungkin kayak kita main musik misalnya, kita main piano misalnya, itu kan ada ketukannya, tapi bukan berarti kayak di ketukan itu tuh sama aja semuanya gitu. Ada yang mungkin dimainkan oleh si A dan si B ini akan berbeda karena ada emosi di dalamnya, ada jiwa kita, ada diri kita dari dalam hasil karya kita itu gitu. Itu menurut aku. Jadi memang menurut aku semua orang bisa berkarya sih, nggak harus kayak tahu dulu tekniknya atau gimana kayak. Karena memang emang bakal ada aja gitu, coba aja sebetulnya. Karena kadang ada yang kayak aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, nggak bisa ngelukis gitu, kayak nggak apa-apa nggak sih, coba aja. Ya coba aja dulu ya. Seiring kita mencoba tuh kita akan belajar. Siapa tahu seiring berjalannya waktu mereka nyobain tuh ketemu ternyata bakatnya di sana gitu. Iya, betul. Oke. Terus ada yang bilang juga kalau misalnya seni itu bisa apa ya, istilahnya kayak terapi untuk seseorang yang mengalami suatu gangguan mental gitu atau post trauma gitu lah. Gimana kalau buat kalian juga Bang Anu? Bener nggak sih sebenarnya? Beneran bisa menterapi kah kalau misalnya ada gangguan mental gitu? Kalau aku pribadi mungkin belum merasakan teman-teman yang sampai ada trauma gitu atau mentalnya keganggu lah gitu untuk menuangkan karyanya tuh menuangkan perasaan itu dalam karya gitu. Tapi kalau dari aku sih kayak mungkin kayak perasaan aku tuh misalnya lagi nggak enak, lagi marah, sedih gitu. Jadi aku tuh menuangkan sesuatu hal itu tuh mungkin nanti itu ke dalam karya. Contohnya itu mungkin menggambar ini. Jadi nantinya tuh kayak pada saat kita proses kekaryaan itu, jadinya lama-lama tuh perasaannya tuh kayak jadi tenang, lebih kayak mengikuti proses berkarya kita. Jadi mungkin kayaknya transfer perasaan kita tuh ke dalam lukisan gitu. Jadi transfer emosi. Jadi kayak mungkin ini jadi salah satu media juga bentuk juga buat ngasih tahu ke orang-orang mungkin yang nggak ngerti kayak perasaan kita lagi apa. Jadi yaudah kamu kayak lihat aja nih lukisannya ini, mungkin perasaan orang ada dalam lukisannya. Betul. Dan juga kalau yang pernah aku lihat juga ada beberapa orang yang memiliki gangguan mental dan mungkin bisa dibilang karya mereka terkhusus kayak melukis bagus-bagus kok. Jadi perasaan mereka dia tertuang di sana semua, apa yang mereka lagi pikirin atau mereka lagi rasakan itu tertuang kok di sana semuanya. Dan juga di Studio Merah waktu itu ada juga poker ya Kak, tentang Sumber Berbagi gitu Kak. Jadi pada tahun lalu itu Sumber itu melakukan buka puasa bareng anak-anak panti sosial gitu Kak. Panti sosial yang mereka berkebutuhan khusus, yang mereka ini. Dan art terapi juga dimasukkan juga ke sana Kak. Jadi bukan art terapi juga sih, kayak misalnya mereka belajar motorik mereka lah, misalnya kayak mereka melatih imajinasi mereka, misalnya ini pasir kayak gitu Kak. Jadi nggak benar harus pasir kan gitu Kak.
Atau misalnya medianya kayak misalnya di pasir dan mereka merasakan pasir ini seolah-olah itu air gitu Kak. Nah jadi imajinasi mereka tuh emang ya tertuang gitu Kak dalam karya-karya kesenian gitu Kak, dan juga mereka tentunya juga ke art terapi gitu. Terapinya juga. Oke. Menarik, keren. Oke. Kalau dari kamu sendiri gimana? Menurut aku seni emang bisa dijadikan art terapi sih, karena sebuah terapi gitu ya. Kita sebut art terapi. Art terapi ya. Karena memang justru emang seni itu bisa dijadikan alat emang untuk mengekspresikan Iya, diri kita mengekspresikan gitu. diri, ya. Iya, karena ada beberapa seniman yang memang dari gambarnya, dari tulisannya, itu memang cara dia untuk meluapkan semua emosinya gitu. Jadi kayak kadang dia pengen marah-marah tapi kan nggak mungkin marah-marah jelas gitu misalnya. Tapi kan kita tetap harus manajemen emosi kita kan. Iya. Nah, jadi kita bisa menuangkan itu dalam sebuah karya kita gitu. Ada beberapa seniman yang menerapkan itu justru dia hasilnya sebuah karya. Jadi kayak misalnya kita berteater. Nah, itu kan kita berteater ada banyak emosi. Salah satunya misalnya kita marah, kita nangis. Nah, itu sebenarnya kan kita bisa sekalian mengeluarkan diri kita yang asli juga. Walaupun sebenarnya kita berteater itu adalah sebuah karakter ya, tapi kayak ya secara tidak langsung itu mengeluarkan emosi yang ada dalam diri kita juga gitu, dalam karakter yang kita perankan. Jadi menurut aku bisa ya kayak. Tapi kalaupun misal ada yang beneran terganggu nih jiwanya, emang dia sudah didiagnosis sakit gitu, bisa nggak kira-kira dengan seni ini dia sembuh total? Nah, kalau itu aku jawabannya harus dari profesional. Iya sih. Apalagi aku urusan hukum ya nggak tahu, jadi mungkin kayaknya lebih apa ya, mungkin itu buat media mereka lah mungkin nantinya tuh dalam kesenian kayak mungkin mereka tuh nggak bisa seperti halnya orang-orang yang lainnya tuh berkomunikasi atau mengatakan bahwa perasaan mereka seperti ini loh gitu. Mungkin untuk menolong mereka tuh adanya dilakukan di sebuah karya gitu. Jadi menurut aku bukannya sembuh atau enggaknya aku kurang tahu, tapi kayak lebih ke terapis atau ya terapis untuk mereka sendiri sih gitu. Terapi untuk mereka sendiri. Setidaknya bukan sembuh juga tapi bangkit lagi semangat hidup. Karena kalau misalnya sebuah penyakit kan kita tahu kalau dia mungkin ada obat. Terus selain obat itu memang bisa diobati, dibantu pengobatannya itu sama hal-hal di luar pengobatan yang dikonsumsi. Jadi emang ada dari misalnya dukungan keluarga, kemudian bisa juga kayak ya itu seni tadi. Jadi bukan yang cuman seni aja ya, obat juga perlu. Jadi emang kayak ada banyak faktor gitu yang bikin kalau misalnya konteksnya dalam sebuah gangguan ya, itu ada banyak faktor yang bisa menyembuhkan. Mungkin bisa dibantu dengan seni tadi. Yes, setuju. Kan pikiran juga sebenarnya mempengaruhi kan. Ya betul. Oke, tadi udah ngomong juga kayak ternyata cukup banyak juga kayak event-event dari Studio Merah sama Rumah Seni ya. Kan bingung juga gak sih, ini harus kuliah, terus harus ngurusin kepanitiaan juga. Gimana cara bagi waktunya? Gimana kira-kira? Kalau dari aku sendiri lebih ke bagaimana aku menjalani keduanya gitu loh. Jadi aku dari awal berkegiatan di Rumah Seni pun aku udah dari dalam pikiran aku tuh aku harus kayak berusaha apapun yang aku kerjakan tuh aku akan emang memaksimalkan untuk hasilnya nanti. Jadi begitupun dengan akademik kan berarti. Jadi kayak dari aku belajar, dari aku berkegiatan, berorganisasi, dari aku menjalankan aktivitas untuk membuat kepanitiaan ini menjadi lebih baik gitu. Itu aku emang berusaha aku memberikan yang terbaik. Jadi aku membagi waktu aku tuh dengan kayak aku manage gitu loh. Jadi misalnya dari akademiknya tuh nggak aku tinggalkan, tapi aku juga tidak meninggalkan kegiatan organisasi ini gitu. Jadi emang dua-duanya tuh aku emang maksimalin di kedua sisi ini. Nah, untuk dari cara aku itu adalah dengan membagi prioritas waktunya. Jadi misalnya kalau aku mau belajar, misalnya aku bagi di hari ini gitu misalnya. Atau misalnya kalau mau dekat ujian, aku lebih prioritasin belajar dulu dibanding organisasi gitu. Atau nanti pas misalnya kepanitiaannya udah dekat, berarti aku lebih fokusnya ke sini dulu gitu misalnya. Jadi kayak aku tidak meninggalkan salah satu gitu. Tidak salah satu ya. Maksimalkan dua-duanya kalau bisa. Kalau dari Bang Anu sendiri? Kalau aku sendiri sih ini kayak manajemen waktunya ya, untuk akademik sama kepanitiaan sama membuat kekaryaan lah. Betul.
organisasi kesenian. Kalau dari aku sih tentunya kalau bukan hanya lembaga mahasiswa di bidang kesenian aja ya, ini lembaga organisasi yang lainnya itu kita tuh sebelum masuk itu kita harusnya udah tahu udah harus siap lah gitu, karena waktu bakal terbagi, dikurangi waktu main atau waktu untuk akademiknya nanti itu, terutama ya di organisasi kesenian mereka juga ada kepanitiaannya, ada kekaryaannya, dan juga kita harus juga memprioritaskan akademik kita gitu, karena di kita masuk kuliah pun kan yang dikejarkan akademik pastinya gitu. Jadi cara membagi waktu itu kalau dari aku memperkirakan skala prioritasnya. Ya. Jadi yang mana dulu diprioritaskan, misalkan ya seperti yang Kak Fitri bilang tadi ya, udah dekat ujian nih, kita belajar dulu, baru prosesnya kepanitiaannya berlanjut dan juga kekaryaannya. Atau misalkan di satu case kekaryaannya sama kepanitiaannya berjalan beriringan waktu. Aku juga memperkirakan skala prioritasnya, apakah di kekaryaan itu aku dibutuhkannya di bidang apa, di bagian apa dulu, sama di kepanitiaannya aku dibutuhkannya sepenting apalah gitu. Jadi aku juga akan ya tidak melupakan salah satunya lah gitu, dan juga termasuk akademiknya gitu. Jadi aku memprioritaskan yang mana terlebih dahulu yang emang skalanya tuh harus dikerjakan, dan juga yang bisa dikerjakan nantinya gitu. Oke. Tapi pernah ada pengalaman nggak kayak, aduh dua-duanya bentrok nih, sama-sama penting, darurat juga. Pernah ada pengalaman kayak gitu? Kalau aku pribadi pernah sih gitu. Pernah ya. Pernah. Mungkin caranya aku mengakalinya tuh ya kayak gitu tadi, kalau misalkan aku ngeliat dulu nih, misalkan kalau akademik udah pasti lah ya, mungkin kalau ujian atau lagi kelas gitu. Jadi misalnya kepanitiaan pada saat itu lagi jalan, jadi aku selesaikan dulu juga kewajiban aku sebagai mahasiswa untuk berkuliah atau masuk kelas dulu. Jadi nantinya tuh aku juga memberitahukan, juga memberikan pengertian lah kepada teman-teman aku di kepanitiaan itu, bahwa aku misalnya lagi kelas gitu. Jadi nanti setelah dari ini aku akan menjalankan kewajiban aku yang lainnya itu di kepanitiaan gitu. Jadi ya pinter-pinter bagi waktunya sih, resmi waktunya. Ya, jadi balik lagi kayak akademik kayaknya emang harus utama gak sih? Iya, itu nggak usah munafik. Iya, akademik utama. Kalau dari Kak sendiri Kak? Aku juga setuju kayak gitu. Kalau misalnya dalam suatu waktu, misalnya dalam waktu yang dekat akan ada ujian dan akan ada panitiaan gitu. Aku emang ya prioritas kita belajar dulu kan ya pasti. Mungkin kalau misalnya kita dari awal udah tahu itu akan dalam waktu yang dekat, mungkin bisa belajarnya lebih awal. Jadi kayak emang udah kita langsung dulu untuk belajarnya. Jadi nanti pas dekat-dekat kita tinggal review. Jadi kayak kita nggak burn out sendiri gitu loh. Jadi emang emang dalam jangka panjang tuh kita harus lihat dulu kayak ini bakal dekat nggak ya, ini bakal bentrok nggak ya. Jadi jangan direpetin belajarnya berarti. Itu pinter-pinter kita lagi. Kalau misalnya udah bentrok kayak bingung, ya udah salah sendiri nggak sih? Ya udah gimana lagi? Itu berarti mengorbankan waktu tidur. Bener begadang. Emang kalau kayak gitu emang ada aja cara-cara kita nanti pas mepet-mepet. Tapi sering begadang karena masalah kayak sering nih. Sering sih. Aku nggak terlalu sih. Oh keren juga ya, mau jangan tahu. Oke. Sering ya bang ya? Sosok lah lumayan. Iya. Oke lah. Oke. Terus kalau selama berkecimpung di dunia seni, kan masuk ke UKM seni, menjabat juga di sana, ada nggak kira-kira pengalaman baru yang menarik dan memorable sampai sekarang tuh masih yang kayaknya kalau bisa balik pengen kesana lagi deh, ke waktu itu lagi gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Mungkin balik dari Bang Ana dulu nggak apa-apa. Mungkin kalau aku sih hal yang memorable waktu aku menjabat sebelumnya itu menjadi koordinator divisi rupa. Pada waktu itu ini jatuhnya adik-adik aku lah, adik-adik tingkat pengen masuk studi merah, dan mereka tergabung ke dalam divisi rupa. Pada saat proses kekaryaan mereka itu, aku tanya ke mereka, kalian mau bikin apa, mau bikin karya apa? Kami mau bikin karya lukisan bang, karya 3D bang gitu, karya kriya gitu.
waktu itu aku juga ada sebagai yang menjabat gitu, juga ada hal yang aku pengen juga, kayak keinginan aku bisa nggak teman-teman bikin juga kekaryaan pribadi teman-teman yang teman-teman bilang itu tadi, dan juga kekaryaan secara bersama. Teman-teman juga bingung mau bikin karya bersama itu apa, terus aku bilang bisa nggak bikin uh, live performance. Iya, Ya, iya. terus mereka mikir gitu live performance-nya kayak gimana bang, aku jelasin ke mereka. Setelah aku jelasin, adik-adik ini menyanggupi gitu, menyanggupi yang keinginan dari aku sendiri kan. Sebenarnya aku nggak terlalu expect sih mereka bakal nerima atau enggak, ini saran dari aku pribadi, dan mereka ya nerima, dan aku pun ya ekspektasiku aku tuh udah mulai tinggi lah ke mereka karena mau menerima saran dari aku, dan aku pun jadi ini ya, semangat juga lah buat menggarapnya, buat berkarya bersama adik-adik itu. Jadi setelah proses berkarya itu mereka berlatih membuat kanvas dari awal, belajar pencampuran warna, tekniknya, jadi konsep karyanya seperti apa mau dibikin tuh. Setelah itu karena ini live performance kan, jadi pada saat itu mereka itu live painting dan juga live apa ya, mereka tuh kayak acting, jadi mereka tuh menyampaikan sebuah dialog atau perasaan dari performance yang mereka tampilkan itu. Nantinya tuh mereka belajar juga lah dengan teman-teman peran misalnya untuk melatih vokal mereka, melatih gimana di panggung lah gitu, penguasaan panggung mereka seperti apa. Jadi pelafalan naskah gitu. Jadinya aku juga inilah kolaborasi juga lah ke teman-teman koordinator lainnya untuk minta tolong untuk jadi juga lah teman-teman ini gitu. Setelah itu berlatih sekian lama, lumayan lama lah, 3-4 bulanan gitu proses mereka. Jadi di Studio Merah itu ada namanya tugas akhir SBSM, namanya semalam bersama Studio Merah gitu. Jadi pada saat tugas akhir itu teman-teman yang baru masuk itu mereka menampilkan nih kekaryaan mereka yang mereka garap secara bersama-sama itu yang ditampilkan di acara mereka gitu. Mereka kepanitiaan, kekaryaan juga mereka yang akan ditampilkan gitu. Jadi sebenarnya aku sempat skeptis gitu karena bukan meragukan teman-teman dari, tapi takut kayak apa ya, mengecewakan adik-adik juga lah, karena ternyata sesuai ekspektasi mereka nggak terlalu bagus gitu, dan ya mereka sedih lah gitu karena nggak bagus performance-nya. Jadi sistemnya itu kan mereka itu ada gilirannya gitu untuk penampilan. Jadi aku kan join juga nih ke kepanitiaan yang dari Studio Merah untuk acara mereka. Jadi pada saat mereka tampil itu aku ke bagian penonton buat melihat ada itu langsung gitu performance mereka, dan ya terharunya mereka bagus banget sih waktu malam itu. Dan aku sebagai koordinator ke adik-adik aku lah, ke abang aku juga bangga lah ke adik-adikku bahwa mereka mau memenuhi ekspektasi saran dari aku, dan juga ternyata ekspektasi aku pada saat penampilan itu ya terpenuhi lah gitu. Dan juga ya senang lah, terharu lah gitu, karena ternyata mereka bisa yang sempatnya aku takut mereka sedih dan mereka takut gitu bahwa penampilan ini nggak sesuai sama yang mereka inginkan. Ternyata ya aku soalnya sih waktu itu. Jadi kayaknya itu satu hal yang memorable pada saat aku menjabat sebagai pengurus koordinator di Serupa sebelumnya. Jadi selama proses latihan pun mereka juga semangat gitu ya, Kak? Iya, semangat gitu. Jadi gimana ya? Jadi ya banyak apanya lah, suka dukanya gitu. Sih. Itu yang sebenarnya apa ya? Itu sebenarnya itu membekas juga sih gitu. Jadi ya itu juga sih yang menjadi hal-hal itu yang tumbuh sempat skeptis aku pada saat adik-adik itu mau tampil kan gitu. Aku takut mereka kecewa, mereka kayak merasa bahwa latihan mereka tuh kayak sia-sia, padahal pada saat latihan mereka bagus banget gitu. Ternyata pas tampil kayak kurang banget nih kita penampilan gitu, nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi ternyata ya teman-teman adik-adik itu dapat apresiasi dari penonton, anggota-anggota dari Studio Merah juga suka banget, dan juga
apa ya, juga teman-teman anggota itu juga bilang ke aku bahwa penampilan divisi rupa tuh bagus banget gitu sebenarnya ya, dan ya aku juga jadi terharu, jadi aku juga nyampein juga ke mereka bahwa teman-teman lainnya ya support dan juga gimana ya, sesuai lah sama mereka ekspektasi mereka gitu ya, terpenuhi ya Bang ya. terpenuhi gitu. Wow, keren sih. Oke, jadi emang kalau bisa balik lagi mau ya Bang? Mau nggak kira-kira di bagian itu? Oh, boleh lah. Oke, kalau dari Kak sendiri Kak, mungkin boleh selama di rumah sini, atau tadi sempat bilang pernah ikut sanggar juga kan? Mungkin kalau ada pengalaman yang memorable di sana, ceritain dong. Mungkin aku mau menceritakan juga yang di rumah seni waktu aku menjabat. Jadi di kepengurusan aku 2024-2025 itu kita juga bawain penampilan besar banget. Jadi acara tahunan CHARS, Charity and Arts of Rumah Seni. Yang mana itu ada penampilan yang menggabungkan 4 divisi, juga ada divisi tari, teater, musik, vokal. Jadi kita bikin penampilan yang mana hasil dari penjualan tiket itu kita donasiin. Nah, jadi aku diamanahkan menjadi sutradara CHARS di tahun 2025 ini. Nah, bersama senior aku Bang Fadlan namanya. Jadi kami berdua jadi sutradara, dan itu juga perjalanannya panjang banget. Itu kami udah mulai nulis naskah tuh dari aku waktu masih jadi anggota. Itu ada lebih kurang 1 tahun lah lebih buat kami nulis naskah aja. Karena di sini kan aku tuh biasanya untuk tampil aja gitu. Aku nggak kepikiran aku akan berada di balik layar gitu. Aku cuman di pikiran aku yang menampilkan gitu. Ternyata aku dipercaya untuk membuat penampilan ini. Nah, jadi kami berdiskusi lah gimana ya penampilan ini. Jadi kami bikin semuanya mulai dari naskah, lirik, konsep penampilan, gimana kemungkinan nanti waktu penampilan itu posisi penampil dan segala macam. Nah, di kepengurusan aku direalisasikan penampilannya. Jadi mulai latihannya, dibikin gerakan tarinya, dibikin lagu-lagunya berdasarkan lirik yang sebelumnya, dipilih penampilnya, dan itu menurut aku sangat membekas dari awal perjalanan bikin naskah itu, dan mulai latihannya, mengatur puluhan orang untuk berada di satu panggung dan menemani teman-teman penampil untuk berkembang. Jadi kan kita sebenarnya adik-adik ini tuh dan teman-temannya tipe kan beda-beda kan. Kayak ada yang kayak mereka tuh punya caranya sendiri untuk tampil gitu. Kadang kita arahin tuh mereka lebih memilih untuk menampilkan gaya mereka, dan somehow itu kayak cocok gitu, itu bagus gitu. Jadi kita bisa membawakan itu dalam penampilan kita, dan itu menurut aku sangat berkesan melihat orang-orang ini berkembang bersama kita. Dan fun fact ya, Kirana itu menjadi pemeran utama dari CHARS yang aku bawakan. Jadi kemarin kami bawain namanya Siti Nurbaya judulnya. Jadi emang kita benar-benar start dari awal penulisan dialog, bikin lagunya kami bikin sendiri, tarinya kami bikin sendiri, benar-benar menggabungkan itu tuh adalah suatu hal yang sangat membekas di aku, apalagi kan itu di tengah-tengah kesibukan sebagai bendahara juga kan. Jadi kayak melihat teman-teman tampil di akhirnya, karena akhirnya juga aku ikut melihat di depan karena aku ngatur lighting. Jadi kayak melihat itu semua terrealisasikan kayak dengan semuanya, kayak dari awal sampai habis tuh kayak wah keren banget. Dan kalau mau diulang, aku pengen ngulang pas bagian tampilnya. Oh, dia aja ya kayak. Pas hari tampilnya, pas kita ngeliat aja. Prosesnya. Skip gitu. Iya sih. Iya sih di momen tampil di hari banget itu yang sebenarnya membekas. Pada saat proses kan itu tuh kan emosinya, perasaannya kan kebawa pas kita penampilan itu bakal ditampilkan gitu. Iya betul, setuju. Wow. Kalau pengen balik kayaknya pengen sih nggak diperan lagi. Oke, keren. Oke, kalau dari Kak Fian juga Bang Ano, ada nggak kayak merasa waktu udah masuk ke UKM seni ini, kayak ada nggak sih keterampilan yang pelan-pelan tuh berkembang gitu? Keterampilan, mungkin boleh dari keterampilan entah tadi melukisnya, ataukah tiba-tiba mungkin bisa nulis puisi, bisa nyanyi, atau bahkan keterampilan yang kayak mempelajari kayak gini loh cara bersimpati atau empati kepada orang kayak gitu-gitu. Mungkin bisa dikasih dulu? Kalau dari aku, sebenarnya kan aku memang dari kecil emang udah suka
tampilkan tari, ikut kegiatan nyanyi, terus sempat belajar piano juga. Tapi itu kan udah abis di SD gitu loh, jadi kayak aku nggak melanjutkan lagi. Jadi yang aku masih lanjutin itu emang melukis, menulis gitu. Jadi yang bagian main musik dan nyanyi itu aku nggak terlalu main lagi gitu. Nah sampai waktu masuk rumah seni, kebetulan juga lagi aku menjadi salah satu pemeran di acara tahunan rumah seni juga bang. Jadi namanya tuh Scars. Jadi kami ada penampilan yang lebih kurang sama besarnya sama Charles ini. Nah di sana itu aku menjadi pemeran yang menari karena yang kita tampilkan itu adalah teater musikal kan. Jadi menyanyi juga, menari juga. Nah di sana tuh aku sebenarnya kalau dari nyanyi udah nggak terlalu mahir, karena menurut aku yang paling susah dipelajari itu nyanyi. Karena kayak untuk nyanyi yang bener tuh menurut aku susah banget gitu. Karena kayak kadang tuh kalau nyanyi tuh suka kayak nadanya agak lari gitu. Atau misalnya kayak kok kurang enak ya gitu. Kenapa suaranya agak cempreng ya gitu. Jadi kayak itu tuh menjadi salah satu yang aku pelajari lagi, dan sampai sekarang aku masih belajar mencari nada yang benar. Karena memang susah itu menurut aku. Dan untuk nari ya aku kembali lagi belajar nari gara-gara harus kita tampilin sambil nari, nari-nari kecil lah gitu kan. Dan untuk main piano, fun fact, aku belajar lagi gara-gara tertarik melihat penampilan kita tuh kayak kayaknya seru lah lihat teman-teman main keyboard, main piano pas lagi penampilan. Jadi aku mulai belajar lagi sekarang gitu. Jadi lebih ke mengembangkan apa yang sebelumnya sudah aku tinggalkan gitu. Nah iya, jadi kayak dari SD kan kayak udah dicobain banget gitu kan. Udah lah nih. Tapi kalau itu kan dari yang skill yang berhubungan sama seninya nih. Kalau misalnya di luar itu kayak empatinya atau teguh pendiriannya kah, apakah makin ini gitu? Kalau dalam itu lebih ke sosialnya sih, kan yang kayak aku bilang tadi, kita banyak banget ya tipe-tipe orang yang kayak kadang ada teman-teman tuh yang males misalnya, atau ada teman-teman tuh yang kayak gimana ya, kayak dia punya pendiriannya sendiri gitu. Egois. Nah iya, aku tuh kadang itu tuh aku nggak menganggap itu egois gitu. Kadang-kadang di beberapa tempat ya, kadang-kadang kayak itu tuh membantu kadang. Jadi menggabungkan banyak orang, puluhan orang itu dengan satu kepala, satu konsep penampilan itu, menurut aku itu mengembangkan sifat kerjasama dan toleransi aku sih. Menurut aku kayak aku jadi lebih belajar bahwa ternyata di dunia ini banyak tipe orang gitu. Ternyata di dunia ini tuh yang punya ide tuh nggak cuman 1-2 orang gitu. Ternyata kita semua nih ada gitu, dari film yang dia tonton lah, dari lagu yang dia denger lah, kayak itu tuh bisa menjadi sebuah ide gitu. Aku banyak belajar banget buat manage itu dalam suatu penampilan itu. Dari ini gak sih Kak, belajar cara mengombinasikan semua pendapat atau ide dari orang-orang itu dengan gitu. semua tipe orang itu di satu panggung itu gitu. Itu sangat membuat aku berkembang sih sebenarnya, membuat aku belajar jadinya gitu. Kayak lebih sabar sih Kak jadinya. Lebih sabar. Parahnya makin banyak. Betul. Kalau dulu yang bakal sendiri Bang, mungkin lo ceritain Bang. Kalau aku mungkin yang aku bahas soal apa ya, hal yang di luar kesenian dulu deh. Boleh. Kayak ya di Studio Merah itu aku kayak belajar gimana sih cara baca karakter orang ini masing-masing, gimana karakternya. Jadi walaupun nantinya tuh nanti di proses kepanitiaan ataupun kekaryaan nantinya tuh, jadi kita tuh nanti dalam hal bekerja dalam melaksanakan kepanitiaan nih, jadi kita berhubungan dengan orang ke orang dan orang lain itu, mereka tuh punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kita bisa mengerti deh, jadi karakter orang tuh seperti apa. Jadi kayak misalnya satu orang nih karakternya dia tuh lebih santai, ada yang satu lagi tuh lebih detail banget nih gitu. Jadi kita lebih bisa baca itu kayak karakter orang-orang tuh saat bekerja tuh ataupun dalam proses pembuatan karya itu seperti apa. Jadi kita ngerti lah kayak gimana cara untuk meminta pendapat atau ide dari orang-orang itu. Kitanya tuh mintanya ke yang mana, misalnya kalau dalam proses kekaryaan ke orang yang kita tanyakanlah menurut kamu mana sih lagi yang harusnya ditambahin, atau ada detail yang kurang nggak, atau misalkan yang santai kan kamu ada tambahan ide yang lain nggak gitu yang bagus gitu. Jadi pada saat proses pembuatan kekaryaan atau kepanitiaan tuh di luar kita berkesenian atau berkarya itu, jadi kita bisa mengasah
pembacaan karakter teman-teman yang lain, kayak sifatnya mereka seperti apa, dan juga kita lebih peka lagi lah dengan sekitar, bagaimana cara kita nanti ngobrol, berkomunikasi ke orang-orang itu. Jadi aku pikir dulu itu aku komunikasi dengan cara aku, dan aku berhubungan dengan orang-orang kan menerima. Ternyata setelah aku di Studio Merah, aku belajar sedikit-sedikit tentang membaca karakter orang, jadi aku pun bisa menempatkan cara aku berkomunikasi ke orang-orang yang aku rasa karakternya itu cocok dengan aku, dan kalaupun yang tidak cocok, aku menggunakan cara yang lain, komunikasi yang lain gitu. Jadi setiap orang-orang itu pasti berbeda lah sifatnya, karakternya. Jadi kita di Studio Merah tuh aku lebih peka terhadap pembacaan karakter orang itu seperti apa gitu. Ya. Kalau untuk sama ini juga sih, manajemen waktu sih. Manajemen waktu juga belajar di sana juga sih. Gimana hal yang diprioritasin yang mana dulu gitu, gimana cara berhubungan juga ke pihak luar. Jadi kan eksternal, internal kita kan gitu. Jadi di organisasi lah terkhususnya itu kita belajar di sana. Kalau untuk kesenian atau dalam berkarya, awalnya tuh yang balik lagi aku yang awalnya cuma fokusnya tuh bisanya tuh cuma di menggambar, melukis, yang lain-lainnya gitu. Jadi pada saat aku bergabung ke Sedera, aku mulai tertarik kayak yang lain. Jadi aku mulai nih kayak belajar nanya-nanya ke teman, ini gimana cara mainnya, ini gimana sih cara main tambuannya, ini gimana sih pembacaan atau pelafalan ya kak, naskahnya tuh dalam satu penampilan atau adegan lah nantinya tuh. Jadi contoh kalau misalkan dalam permainan tambuan lah gitu. Jadi aku tuh mulai tertarik dengan kebudayaan tradisional khususnya Minangkabau itu semenjak aku tergabung dalam Sumber. Jadi Studio Merah gitu. Jadi pada saat sebelumnya tuh aku nggak terlalu tahu deh gimana alat-alat musik dari tradisional itu seperti apa. Jadi setelah masuk Studio Merah aku jadi kenal tambua tuh pola permainannya seperti apa. Jadi kayak ternyata permainan alat tiup itu beda-beda jenisnya dan cara meniup itu beda-beda gitu. Dan juga permainan alat musik yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi aku tuh di Studio Merah tuh jadi aku lebih apa ya, kebudayaan Minangkabau terkhususnya alat musik kayak gitu. Jadi aku lebih kayak mengenal kembali kan ya, aku pribadi juga dari Padang, asli Padang dan si orang Minang lah gitu. Jadi aku lebih mengenal lah kebudayaan aku sendiri gitu. Seperti kayak kita ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Minangkabau itu sendiri lah gitu. Terusnya di Studio Merah kan, jadi kita ada proud tersendiri lah kalau memainkan kebudayaan Minangkabau yang seiringnya berjalan waktu udah mulai jarang terlihat, apalagi di Kota Padang ataupun selain di daerah-daerah lain gitu yang masih kental dengan kebudayaannya. Jadi ada proud tersendiri kayak dalam memainkan alat musik itu. Jadi kita di dalam proses berkarya tuh jadinya kita mengasah juga ke hal-hal lain selain yang skill-skill yang udah kita punya sebelumnya gitu. Jadi kita lebih berkembang lagi, jadi kita bisa berkarya lah ke hal-hal yang lain. Oke. Banyak ya pengalaman lebih peka, lebih sabar, lebih ini ya. Oke, ya sih, setuju. Tapi juga ngerasa kalau pas masuk KM Mas ini kayaknya emang waktunya bener-bener dibombardir kayak cepet tentuin mana yang harus dikerjain duluan. Jadi kayak sabar ngadepin orang-orang gitu, kayak prokernya ini udah deadline, udah selesai gitu. Aduh gimana ya gitu. Oke, ya sih bener, harus banyak sabar. Setuju. Itu yang paling kayaknya meningkat gak sih skill kita juga, keterampilan kita. Oke, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ada pernyataan dari beberapa orang kalau misalnya ngapain sih berseni, nggak produktif, emang bakal jadi apa di masa depan, emang berguna gitu. Mungkin dari Bang kamu dulu, gimana pendapatnya? Bakal ada yang ngomong kayak gitu? Kalau aku jawab dari pengalaman pribadi aku aja gitu. Menurut aku berkesenian itu bukan bisa dijadikan pekerjaan, tapi juga berkesenian itu bisa beriringan dengan kita pekerjaan nantinya tuh kalau tidak berhubungan dengan kesenian.
misalnya dengan contoh ini pengalaman aku kayak di bidang hukum ya. Hukum kan kebanyakan profesinya sebagai notaris, jaksa, hakim, yang berhubungan dengan hukum lah gitu. Jadi ada suatu ketika aku melihat lah senior aku yang telah lulus sudah, jadi kerjanya sebagai notaris gitu atau sebagai pengacara gitu. Tapi karena hobi beliau itu emang minat kesenian beliau itu tinggi dan bakat beliau itu ya pengalaman beliau lah sudah banyak gitu. Jadi beliau tuh dalam menjalankan pekerjaannya yang sebagai pengacara, beliau juga melukis gitu, membuat sebuah karya lukisan gitu, dan ternyata lukisan yang dihasilkan, karya-karya yang dihasilkan beliau itu bisa diperjualbelikan gitu, dipamerkan juga. Jadi kesenian itu bisa juga kok beriringan dengan pekerjaan kita nantinya tuh. Jadi benefitnya itu banyak kok kalau misalnya berkesenian itu juga dilakukan lah, juga baiklah manfaatnya untuk kita dalam pekerjaan nantinya tuh. Dan juga kalau yang aku tahu ya, sepengetahuan aku, kalau orang yang suka seni itu lebih kreatif nggak sih? Ya, lebih kreatif nggak sih? Iya Jadi sih, setuju sih. gimana ya? Jadi kayak kalau misalnya kita dalam menjalankan pekerjaan nantinya tuh dengan kita juga masih berkesenian, jadi kayak problem solvingnya kita atau kreativitasnya kita nanti itu ya jadi apa ya, satu hal yang menonjol lah dari diri kita. Jadinya tuh orang lebih tertarik pada kita. Jadi kita lebih mudah lah, kita nggak kaku banget gitu, nggak terpaku dalam sebuah aturan, ataupun misalkan dalam profesi notaris ataupun jaksa ataupun hal-hal yang diperlukan dalam konteks komunikasi lah, berhubungan langsung dengan orang. Jadi mereka, kreativitas mereka dan juga skill bicara mereka tuh, mereka lebih santai gitu, mereka lebih enjoy aja gitu untuk mengutarakan apa pendapatnya. Jadi orang pun nggak juga nggak sih, enak juga dengarnya gitu, ngajak ngobrolnya nggak kaku gitu, nggak ya kaku Bang, gitu ya? jadinya. Kalau dari aku, berkesenian tuh juga pasti beriringan dan juga penting lah kalau misalkan dalam suatu pekerjaan, karena nggak lebih sedikit mudaratnya gitu, manfaatnya juga banyak. Setuju sih. Jadi ya jadiin hobi yang kerjaan sampingan aja nggak sih, ya kayaknya lebih oke sih. Apalagi itu kayak pameran terus diperjualbelikan, dapat duit juga gitu, maksudnya keren sih itu. Kalau dari kamu sendiri Kak? Kalau menurut aku lebih kurang sama sih emang. Dari kita melakukan kegiatan seni kayak apapun itu ya, seni rupa, seni apa, tampil, tari ya, semuanya itu menurut aku emang mengembangkan banget skill sosial kita gitu loh. Emang dari kita komunikasi, emang benar kreativitas, problem solving, emang itu tuh sangat berkembang waktu kita berkarya gitu emang. Jadi itu akan terbawa pada saat kita berkehidupan gitu juga. Jadi kayak kalau misalnya pun kita punya profesi yang lain, itu akan membantu kita juga. Dan selain itu juga, kalau misalnya kita punya keahlian lain di bidang seni, itu akan menjadi nilai plus gitu. Dari misalnya kita punya profesi yang berbeda, tapi kita tetap bisa tampil gitu, kita tetap bisa misalnya main musik, kita tetap bisa bikin karya. Itu emang poin plus juga yang bisa kita berikan gitu. Dan pun misalnya ada orang yang berprofesi sebagai pencipta seni, itu juga nggak masalah nggak sih? Kayak soalnya kayak misalnya emang teman-teman yang kuliahnya misalnya di kafe, itu kan dasarnya dari menyukai seni juga gitu. Atau misalnya memang yang profesi penyanyi itu juga dasarnya adalah menyukai seni, terus dijadikan profesi dan bisa buat dijadikan emang profesi tetap gitu. Dan emang menurut aku pribadi ya, emang dari kita belajar sedikit tuh emang bakal bisa berkembang lebih jauh lagi. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya seni dijadikan suatu profesi yang tetap dan satu-satunya, bisa nggak sih kira-kira? Mungkin bisa, karena Bisa ada ya? nggak sih Iya, yang ada profesinya sih, cuma iya. menyanyi aja, Oh, gitu. iya Atau sih, profesinya betul. memang sebagai lukis. iya Ada, iya sebenarnya. sih, betul. Tapi kalau di case kita, karena Iya. kita berbeda, Berbeda. dari hukum, aku dari kedokteran, Betul gitu, sih. kita mengembangkan hobi Iya, aja, hobi. jadi untuk berkarya. Dan kalau bisa kerjaan sampingan juga lah ya, Hmm. kalau bisa ngajarin duit gitu. Oke, nah jadi teman-teman, ya sayang banget kayak udah habis, kayak aduh
Kayak Topik nggak kita berasa banget nggak sih? Iya, Kayak, berasa banget. iya. banget. Oh iya. Apa nih ya? Ngalir aja gitu ya. Ada aja kan gitu. Iya, Hostnya keren. Iya. Iya. Oke. Iya, jadi tadi udah banyak banget sih yang kita bahas. Kayak udah berapa jam? Editor mungkin bisa dilihat udah berapa jam tuh? Udah 1 jaman ya? Wow. Wow. Lama ternyata banget. Konten yang sebelumnya itu 40 menit. Waduh. Gak apa-apa nih masuk YouTube 60 menit. Kasih. Kita bisa editor nanti ya. Jadi tadi kita udah bahas juga kayak gimana sih menurut narasumber kayak orang dari seninya asli kayak gimana sih memandang suatu emosi yang diciptakan untuk suatu karya. Terus juga tadi kita udah bahas juga kalau pengalaman-pengalaman mereka berdua nih gimana nih waktu pertama kalinya masuk ke dunia seni, ikut UKM juga, UKM seni. Terus juga banyak orang bilang kalau misalnya kenapa sih belajar seni gitu, kayak mending yang realistis aja nggak sih yang jadi pekerjaan gitu. Tapi ternyata seni itu bisa bermanfaat loh guys untuk mengembangkan karakter kita jadi mungkin lebih empati peka dengan perasaan orang lain. Kita jadi bisa mengerti juga harus bersikap seperti apa di kondisi tertentu gitu. Mungkin banyak banget sebenarnya dipelajari dari seni ini gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup aku pengen ngucapin banyak terima kasih buat Kavi dan juga Bang Ano yang sudah mengisi konten podcast Ngota Ngobrol Santai. Ya, ngobrol santai kan kita ngalir aja nih 60 menit nggak berasa nih. Nanti kayaknya kalau mau kita nggak ngobrol depan gitu. Boleh juga nggak apa-apa gitu. Oke, tadi kayaknya Kavi juga sempat mention ada Scars dan Charge gitu, kayak jangan lupa ya teman-teman, di tahun 2026 bakalan ada yang namanya acara Scars, yaitu teater musikal dari rumah sini. Nanti juga bakalan ada collab sama ada komunitas yang mengadakan art terapi juga gitu. Jadi jangan lupa stay tune di Instagram Scars FK Una di tahun 2026. Jangan lupa ditunggu ya di Februari. Oke, mungkin kita tutup untuk podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah bersedia menonton dari awal sampai akhir, kan keren sih 60 menit gitu ya. Oke, mungkin see you di konten Ngota selanjutnya. Bye bye.